Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Sumratin dari kelas 8A akan mengerjakan tugas bahasa Indo, yaitu berwawancara dengan orang tua. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Pertanyaan pertama, bagaimana masa kecil Ibu dulu? Masa kecil saya dulu sangat bahagia sekali karena saya tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil, yaitu namanya Desa Ndrenges. Nah, di situ saya mengikuti jejak kedua orang tua saya, yaitu seorang petani, di mana petaninya itu tidak petani sukses, tetapi petani yang sangat istilahnya nekat. Artinya punya sawah sedikit, tetapi kedua orang tua saya sangat ulet sekali. Dia mengajari saya untuk bekerja keras, disiplin, dan setiap kegiatan saya dilibatkan. Salah satu contoh, saya diajak ke sawah untuk menanam padi, untuk menanam jagung, untuk menanam tembakau, dan setelah panen hasilnya dibuat saya untuk membayar sekolah di SMP dan SMA dulu. Karena pada zaman dulu sekolah itu bayar, SPP-nya SMP berapa itu kalau tidak salah per bulannya 4.500. Jadi saya ingin sekolah saya itu tidak memberatkan kedua orang tua dengan cara membantu kedua orang tua saya bekerja. Kemudian setelah itu saya diajari orang tua saya untuk bekerja di rumah. Salah satunya membersihkan kandang sapi, karena orang tua saya punya sapi banyak dan punya kambing banyak, maka saya harus ikut beliaunya. Alhamdulillah sekarang sifat saya dan karakter saya terbawa sampai saya dewasa. Sudah, terima kasih. Yang lainnya? Pertanyaan kedua, permainan apa saja yang sering dimainkan Ibu dulu? Pada zaman dulu permainannya itu sangat unik sekali. Kenapa dikatakan unik? Karena pada zaman dulu anak-anak itu bermainnya pada malam hari. Pada saat bulan purnama itu sama main di luar rumah. Di sana ada sebuah tikarnya terbuat dari pandan, dan anak-anak sama bermain di situ, main beseman ya. Nah, setelah itu rame-rame, dan pada saat itu belum ada istilahnya jam dinding ya. Kita itu masih mengacu pada ayam berkokok. Nah, pada saat jam 9 itu dulu ayam berkokok, maka anak-anak harus sering langsung pulang setelah main. Kemudian bermain lompat tali yang dipakai itu dari karet gelang pada zaman dulu ya. Asik sekali itu gantian sampai kita meruntus ya, berkeringat deras itulah. Kemudian setelah jam pulang, anak-anak sama pulang ke rumah, terus main dakon. Kamu tahu apa itu main dakon? Tidak tahu. Main dakon itu main yang pakai batu kecil-kecil itu ya, nanti dibagi-bagi, itu namanya main dakon. Nah, ada main lagi yang sangat unik, itu main apa ya? Main gunungan. Itu terbuat dari genteng yang sudah dihancurkan, kemudian ditumpuk ke atas. Setelah ditumpuk itu kita sujenggleng. Kalau temannya 3 ya kita humpimpa ya, humpimpa. Nanti yang menang itu melempar pakai sandal. Kalau bisa merobohkan gunungan itu berarti langsung dia menang. Yang kalah menata gunungan tersebut sampai semua bisa merasakan kekalahan. Ada lagi? Ada. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan permainan dulu dengan sekarang? Kalau permainan dulu itu arahnya lebih condong ke kerjasama dengan teman. Jadi kita berhadapan langsung dengan teman-teman kita. Jadi ya kita secara spontan itu bisa berjabat tangan dan lain sebagainya kalau kalah. Tapi kalau zaman sekarang eranya era teknologi, anak-anak main itu di rumah, di kamar sambil bawa HP. Tapi nanti ke arah ke depan dampaknya itu lebih bagus bermain pada zaman dulu. Ya toh, karena kita secara spontan itu istilahnya? Nguwongno koncone. Dan main HP kita tidak nguwongno manusia. Gitu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami kejadian bersejarah? Lah, itu yang sampai detik sekarang masih terngiang di memori saya. Kenapa? Pada zaman dulu kedua orang tua saya tani, kakek saya dan tani. Nah, di situ ada istilahnya enggak cocok ya, simbahmu sama buyutmu itu enggak cocok. Akhirnya ada ketidakcocokan, dan untuk menghindari masalah yang berlarut-larut,
pindah ke rumah buyut Wedoro. Nah, pada saat itu saya kelas 3 SD semester 2 bersama Pak Dimu kelas 6. Akhirnya dengan sangat sedih sekali saya mengikuti kedua orang tua saya pindah ke Wedoro. Sambil nangis-nangis pada zaman dulu ya. Pada saat pulang sekolah saya diajak ke Wedoro, dipindah sekolah ke sana. Nah, saya pindah di Wedoro itu kelas 3 sampai kelas 6 SD. Tapi alhamdulillah di sana itu saya ambil manfaatnya. Saya di sana dapat mengaji bersama teman-teman, kemudian dapat kenalan baru. Nah, terus di situ alhamdulillah sudah sampai mentok kelas 6. Nah, si buyutmu yang drenges itu sakit. Nah, akhirnya kakekmu sama nenekmu harus kembali ke drenges lagi. Pada saat itu saya kelas 6 mau keluar. Akhirnya saya nebeng di buyut Wedoro, ditinggal pindah ke drenges lagi. Nah, 1 tahun tanpa dipandu oleh kakek dan nenekmu, saya ikut buyutmu. Saya sangat sedih di sana, tapi saya tetap bisa menjaga diri saya. Saya tetap mengaji dan saya tetap diutus bekerja sama buyutmu dulu itu. Nah, saya itu kalau di sana itu punya prinsip, meskipun kakek dan nenekmu di drenges, saya ditinggal di Wedoro. Saya punya cita-cita setelah keluar nanti saya ingin menjadi orang yang sukses dan saya ingin bekerja, jangan sampai saya susah seperti kedua orang tua saya. Itu masih menjadi komitmen saya sampai sekarang ini. Ada lagi? Ada satu lagi, apa pesan ibu untuk generasi sekarang? Ya, pesan saya 1, belajarlah yang giat. Kemudian kurangi main HP yang berdampak negatif. Boleh main HP asalkan dampaknya positif. Salah satunya gunakan HP untuk belajar. Cari soal yang ada kaitannya dengan prestasimu. Salah satu contoh, mau semester berarti kamu harus cari soal-soal di Datadik atau di mana itu ya linknya, kamu buka sebagai acuan untuk semester berikutnya, untuk semester ke depan maksud saya. Terus kalau kamu ingin ikut OSN, carilah, manfaatkanlah HP itu untuk soal-soal OSN. Jangan scroll TikTok terus, apa nanti dampaknya? Kamu ya kenter seperti TikTok. Terus kemudian jangan lupa sholat 5 waktu. Kenapa kok harus sholat 5 waktu? Karena itu sebagai rem kita sebagai generasi yang penuh tantangan. Tanpa iman dan takwa, apa nanti jadinya? Kita harus mempunyai pedoman yang sangat kuat, yaitu sebuah keyakinan agama Islam, yaitu sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Nah, keluar rumah harus tutup aurat. Nah, itu nanti kalau kamu tidak tutup aurat, saya yang kena dampaknya. Di akhirat nanti saya disepeti sama malaikat. Ya. Terus yang terakhir, jadilah anak yang 1, patuh pada orang tua, berguna bagi nusa bangsa serta agama. Sampun apa malih? Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.